Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang keselamatan kerja laboratorium bagian 2 dengan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Iskandar Zulkarnain dengan NPM 18195008 dan juga Misbahul Anam dengan NPM 18195013. Nah, pokok pembahasan kali ini yaitu mengenai sumber-sumber terjadinya kecelakaan kerja selain bahan kimia, lalu menjelaskan perlengkapan keselamatan. Yang ketiga, pertolongan pertama pada kecelakaan dan pokok-pokok tindakan P3K. Yang keempat, menjelaskan operasional alat pemadam kebakaran. Nah, tujuan peraturan keselamatan kerja di lab. Yang pertama, kesehatan. Keselamatan, kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. Lalu, mencegah orang lain terkena resiko terganggu kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium. Yang ketiga, mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. Yang keempat, mengontrol pelepasan bahan berbahaya atau gas dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah kecelakaan kerja pada laboratorium. Nah, kecelakaan kerja adalah kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan yang terjadi pada saat praktikum sedang berlangsung. Karena di belakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan, menurut Rahayu Ningsih 2013. Nah, sumber-sumber terjadinya kecelakaan kerja di laboratorium. Yang pertama, ada aliran listrik. Penggunaan peralatan dengan daya listrik yang besar rawan terjadi kecelakaan kerja. Untuk mencegahnya bisa menggunakan safety switch. Lalu yang kedua ada radiasi. Radiasi dapat dikeluarkan dari peralatan semacam X-ray, difraksi yang digunakan oleh material radioaktif yang bisa masuk ke dalam badan manusia melalui pernafasan atau serapan melalui kulit. Lalu yang ketiga ada api. Cairan mudah terbakar yang sering digunakan dalam laboratorium atau induksi adalah hidrokarbon. Para pekerja harus berusaha untuk akrab dan mengerti dengan informasi yang terdapat dalam Material Safety Data Sheet atau MSDS. Nah, ada hal yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja di laboratorium. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan kimia. Yang kedua, kurangnya atau tidak tersedianya perlengkapan keamanan dan perlengkapan perlindungan. Yang ketiga, kurangnya membaca peraturan di dalam lab. Lalu penyebab langsung terjadinya keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama adalah kondisi berbahaya atau unsafe condition, yaitu yang tidak aman dari A. mesin, peralatan, bahan, dan lain-lain. B. lingkungan kerja. C. proses kerja. D. sifat pekerjaan. E. cara kerjanya. Lalu ada perbuatan berbahaya, unsafe action, yaitu perbuatan berbahaya dari manusia yang dapat terjadi antara lain karena A. kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaksana. Lalu B. ada kekurangan fungsi tubuh atau cacat tubuh atau bodily defect. C. keletihan dan kelemahan daya tahan tubuh. Lalu D. sikap dan perilaku kerja yang tidak baik. Nah, ada kecelakaan kerja di laboratorium. Yang pertama ada satu terpleset. Itu biasanya karena lantainya licin. Terpleset dan terjatuh adalah bentuk kecelakaan kerja yang dapat terjadi di laboratorium. Akibatnya apa? Untuk skala ringan itu memar dan berat itu menjadi fraktura, dislokasi, memar otak, dan lain-lain. Dan bagaimana pencegahannya? Yang pertama itu pakai sepatu anti-slip. Yang kedua, jangan pakai sepatu dengan hak tinggi di dalam laboratorium. Lalu, pemeliharaan lantai.
Yang kedua, ada mengangkat beban. Mengangkat beban merupakan pekerjaan yang cukup berat, terutama bila mengabaikan kaidah ergonomi. Akibatnya itu bisa cedera pada punggung. Nah, untuk pencegahannya, itu beban jangan terlalu berat. Yang kedua, jangan berdiri terlalu jauh dari beban. Yang ketiga, jangan mengangkat beban dengan posisi membungkuk. Lalu, yang ketiga, ada sampel darah atau cairan tubuh lainnya. Biasanya tidak melindungi diri dengan sarung tangan selama prosedur dilakukan. Dan biasanya lupa untuk mencuci tangan. Akibatnya, itu bisa tertusuk jarum suntik, lalu bisa virus, HIV, atau terkena hepatitis B. Pencegahannya itu gunakan alat suntik sekali pakai, jangan tutup kembali atau menyentuh jarum suntik yang telah dipakai. Yang ketiga, bekerja di bawah pencahayaan yang cukup. Lalu yang keempat, ada resiko terjadi kebakaran. Sumbernya itu bahan kimia, kompor, bahan disinfektan yang mungkin mudah menyala atau flammable, dan beracun. Akibatnya itu timbulnya kebakaran dengan akibat luka bakar dari ringan sampai berat, bahkan bisa sampai kematian. Lalu yang kedua, timbul keracunan akibat kurang hati-hati. Lalu pencegahannya yaitu beban jangan terlalu berat. Lalu yang kedua, jangan berdiri terlalu dari jauh beban. Yang ketiga, jangan mengangkat beban dengan posisi membungkuk. Perlengkapan keselamatan laboratorium. Sesuai peruntukannya, alat keselamatan kerja sangat penting untuk dimiliki di dalam setiap lab. Keselamatan dari para peneliti dan pengamat yang bekerja menjadi lebih terjaga dengan baik. Total ada 15 macam dari alat keselamatan kerja untuk laboratorium. Berikut daftarnya. Lalu ada perlengkapan keselamatan lab. Yang pertama itu ada chest lab. Chest lab itu berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bahan kimia yang dapat menyebabkan luka. Chest lab harus longgar dan nyaman jika dipakai. Lalu yang kedua ada alat pelindung mata. Safety glasses berbeda dengan kacamata biasa, baik normal maupun KIR. Prescription glasses. Karena bagian atas dan sisi kanan kiri frame terdapat pelindung dan jenis kacanya yang dapat menahan sinar ultraviolet sampai presentasi tertentu. Lalu ada goggles. Goggles merupakan pelindung mata dari bahan yang mudah meledak atau menguap. Pelindung mata ini juga berguna melindungi mata dari percikan air mendidih atau serpian logam selama praktikum di lab. Lalu ada face shield. Face shield memberikan perlindungan wajah yang menyeluruh dan sering digunakan pada peleburan logam, percikan bahan kimia, atau partikel yang melayang. Lalu ada masker. Masker digunakan untuk melindungi hidung dan mulut agar tidak menghirup atau menelan bahan kimia. Masker yang digunakan disesuaikan dengan jenis kontaminasi, konsentrasi, dan batas paparan. Lalu selanjutnya ada alat pelindung telinga, earplug yang dapat menurunkan pajanan sebesar 6-30 desibel, dan earmuff yang dapat menurunkan 20-40 desibel. Lalu ada alat pelindung mulut dan hidung. Yang pertama ada air purifying respirators atau APR. Ada dua jenis, yaitu ada half face dan full face. Lalu ada powered air purifying respirators atau PAPR. Lalu yang ketiga ada self-contained breathing apparatus atau SCBA. Lalu ada sarung tangan, kaos tangan atau glove, melindungi tangan dari ceceran larutan kimia yang bisa buat kulit Anda gatal ataupun melepuh. Beberapa macam kaos tangan yang dipakai di lab kebanyakan terbuat dari karet alami, nitril, dan neopren. Lalu ada sepatu keselamatan. Sepatu keselamatan melindungi kaki dari tumpahan zat bahaya. Lalu yang ketiga ada pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pengertiannya.
Pertolongan pertama, pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit ataupun cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Medis dasar, tindakan perawatan berdasarkan ilmu kedokteran yang dimiliki oleh orang awam atau oleh orang yang terlatih. Untuk dasar hukumnya, yaitu dasar hukum mengenai pertolongan pertama belum diatur secara khusus. Namun, umumnya merujuk pada pasal 531 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya, maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya, sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan mengkhawatirkan bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya adalah 4.500. Jika orang yang perlu ditolong itu mati, diancam dengan KUHP 45, 165, 187, 34S, 478, 535, 566. Tujuannya yaitu untuk menyelamatkan jiwa penderita. 2. Mencegah kecacatan. 3. Memberikan rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan. Kewajiban penolong: menjaga diri, anggota tim, penderita, dan orang lain di sekitarnya. Yang kedua, dapat menjangkau penderita baik dalam kendaraan, kerumunan, massa, maupun bangunan. Dapat mengenali dan mengatasi masalah yang mengancam nyawa. 4. Meminta bantuan ataupun rujukan apabila diperlukan. 5. Memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. 6. Membantu pelaku pertolongan pertama lainnya. 7. Ikut menjaga kerahasiaan medis penderita. 8. Melakukan komunikasi dengan petugas lain yang terlibat. 9. Mempersiapkan penderita untuk ditransportasikan. Untuk peralatannya, itu yang pertama ada penutup luka, bisa dilihat ada kasa steril, bantalan kasa, 2 pembalut luka, pembalut gunung, pembalut segitiga, pembalut tubuler, pembalut perekat. Untuk yang ketiga itu ada cairan antiseptik seperti alkohol 70%, betadin, cairan pencuci mata. Yang keempat, bidai dan peralatan stabilitas tubuh lainnya. 5 ada gunting, 6 pinset, 7 senter, tapak kapas, 9 selimut, 10 oksigen, dan lainnya. Lalu ada alat pelindung diri. Yang pertama ada sarung tangan latex, yang kedua kacamata pelindung, yang ketiga ada baju pelindung, yang keempat masker, yang kelima helm. Untuk melindungi apabila menolong di tempat yang rawan akan jatuhnya benda dari atas seperti runtuhan bangunan. Lalu ada pemeriksaan. Yang A adalah penilaian keadaan, bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang kejadian kecelakaan. 2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung ataupun mendukung pelaksanaan pertolongan pertama. Yang ketiga, menilai mengenai bahaya lain yang dapat terjadi baik terhadap penderita, penolong maupun orang lain di sekitar tempat kejadian. Yang keempat, pada tahap ini penolong juga perlu melakukan langkah-langkah pengamanan lokasi penderita, diri sendiri maupun orang lain di tempat kejadian. Selain hal tersebut, penolong juga menilai bantuan apa saja yang diperlukan jika dianggap perlu dan memungkinkan. Yang B adalah penilaian diri. Pesan umum, kasus trauma, dan kasus medis. Ya, respon, awas suara nyeri, tidak respon. Lalu ada pemeriksaan lanjutan. Yang C adalah pemeriksaan fisik. Yang pertama adalah 1. Perubahan bentuk, 2. Luka terbuka, 3. Nyeri tekan, 4. Bengkak, 5. Lainnya. Suhu tubuh 37 derajat Celcius, tekanan darah normal 60 700 mmHg sampai 90 sampai 90 per 140 mmHg. D. Riwayat penderita. Yang pertama, keluhan utama, obat-obatan yang diminum. 3. Makanan atau minuman terakhir sebelum kejadian. 4. Penyakit yang sedang atau pernah diderita. 5. Riwayat alergi. 6. Kejadian yang dialami sebelum terjadinya kecelakaan, gejala atau kecelakaan. Dan perdarahan akan disampaikan oleh Mas Misbahul Anam.
Untuk pendarahan. Pengertian. Rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh rudaksa atau trauma ataupun penyakit. B. Derajat berat pendarahan. Kehilangan darah sebanyak 1000 cc pada manusia dewasa merupakan hal yang serius. Sedangkan pada anak kehilangan 500 cc darah juga merupakan hal yang serius. Pada bayi kehilangan 150 cc darah dapat mengancam nyawa. C. Penolong. Yang pertama, gunakan alat pelindung diri untuk mencegah penularan penyakit melalui kontak dengan darah. Yang kedua, hindari menyentuh mulut, hidung, mata, dan makanan sewaktu menolong penderita, karena dapat menjadikan media penularan penyakit melalui kontak darah. Yang D, macam pendarahan. Yang pertama, pendarahan luar. Pendarahan luar merupakan rusaknya pembuluh darah disertai dengan kerusakan kulit yang memungkinkan darah keluar dari tubuh. Ada 3 jenis pendarahan luar. Yang pertama, pendarahan arteri. Pembuluh nadi keluar menyembur sesuai dengan denyut pada nadi dan darah berwarna merah terang karena darah kaya akan oksigen. Yang kedua, pendarahan vena. Ditandai dengan darah yang keluar dari pembuluh balik vena yang berwarna agak gelap. Yang C, pendarahan kapiler. Berasal dari pembuluh kapiler di mana darah merembes keluar perlahan. Darah yang keluar bervariasi antara merah terang ataupun merah gelap, umumnya membeku sendiri perlahan. Yang kedua, ada pendarahan dalam. Penyebab umum pendarahan dalam ialah benturan keras dengan benda tumpul, terjatuh, ledakan, dan sejenisnya. Pendarahan di bawah kulit dan dapat beresiko tinggi. Tanda-tandanya yaitu cedera ataupun memar disertai nyeri dan pembengkakan. Yang kedua, muntah darah, batuk darah, berak darah, kencing, disertai darah, keluar darah atau cairan dari hidung atau telinga baik berupa darah segar maupun darah hitam seperti kopi. Penanganan pendarahan. Yang pertama, pendarahan luar. Tekanan langsung, menekan bagian yang berdarah tepat di atas luka. Umumnya pendarahan akan berhenti 5-15 menit kemudian. Beri pembalut, kemudian tekan untuk menghentikan pendarahan. Yang kedua ada elevasi, yaitu meninggikan daerah luka lebih tinggi dari jantung disertai dengan teknik penekanan langsung di atas berguna untuk memperlambat pendarahan untuk luntak luka di anggota gerak. Yang C, titik tekan atau menekan pembuluh nadi di atas daerah yang mengalami pendarahan. Terdapat 2 titik tekan, yaitu nadi brachialis atau pembuluh nadi di lengan atas dan nadi femoralis atau pembuluh nadi di lipat paha. Cara lainnya yaitu imobilisasi dengan atau tanpa pembidaian, kompres dingin, dan tourniquet. Yang kedua ada pendarahan dalam. Yang pertama dengan cara membaringkan penderita. Yang kedua jangan memberikan makanan atau minuman pada penderita. Yang ketiga berikan oksigen bila ada, dan yang keempat rawat sebagai shock. Luka bakar. Pengertian. Luka bakar merupakan semua cedera yang terjadi akibat paparan terhadap suhu yang tinggi. Penyebabnya, yang pertama ada suhu termal di atas 60 derajat Celcius, kontak bahan kimia atau asam kuat, 3 teraliri listrik dengan tegangan atau arus tinggi, radiasi. Derajat luka bakar. Derajat luka bakar sendiri dibagi menjadi 3. Luka bakar derajat 1 atau permukaan. Luka bakar hanya meliputi lapisan kulit paling atas saja, ditandai dengan kulit kemerahan, nyeri, dan terkadang bengkak pada daerah yang terkena. Contohnya luka bakar karena sengatan matahari. Yang kedua, luka bakar derajat 2. Luka bakar meliputi lapisan kulit yang paling luar sehingga lapisan di kulit bawahnya terganggu. Luka bakar ini termasuk luka bakar yang paling sakit, ditandai dengan gelembung pada kulit yang menggelembung berisi cairan, bengkak, kulit kemerahan ataupun putih, lembab dan rusak. Contohnya luka bakar karena terkena minyak panas. Luka bakar derajat 3. Lapisan yang terkena tidak terbatas. Luka bakar juga bisa sampai ke tulang atau organ tubuh yang dalam. Ditandai dengan kulit tampak kering, pucat, putih, dan gosong atau hitam diikuti dengan mati rasa karena kerusakan syaraf sehingga rasa nyeri hanya timbul di daerah sekitar luka saja. Luka bakar derajat yang lebih tinggi selalu dikelilingi oleh
luka bakar derajat lebih rendah di sekitarnya. Tingkat keparahan luka bakar. Yang pertama, luka bakar ringan. Tidak mengenai wajah, tangan, kaki, sendi, kemaluan, atau saluran nafas. Luka bakar derajat 3, kurang dari 2% luas permukaan tubuh. Luka bakar derajat 2, kurang dari 15% permukaan tubuh. Luka bakar derajat 1, kurang dari 50% luas permukaan tubuh. Luka bakar derajat 2, kurang dari 10% luas permukaan tubuh untuk bayi dan anak. Luka bakar sedang, tidak mengenai wajah, tangan, kaki, sendi, kemaluan, atau saluran nafas. Luka bakar derajat 3, 2-10% luas permukaan tubuh. Luka bakar derajat 1, 15-30% luas permukaan tubuh. Luka bakar derajat 1 lebih dari 50% luas permukaan tubuh. Sedangkan luka bakar derajat 2, 10-20% luas permukaan tubuh bagi bayi dan anak. Untuk luka bakar berat mengenai wajah, tangan, kaki, sendi, kemaluan, atau saluran pernafasan. Luka bakar derajat 3 lebih dari 10% luas permukaan tubuh. Luka bakar derajat 2 lebih dari 30% luas permukaan tubuh. Luka bakar yang disertai nyeri, bengkak, dan perubahan bentuk alat gerak. Luka bakar meliputi satu bagian tubuh seperti lengan, tungkai, atau dada. Luka bakar derajat 3 atau derajat 2 lebih besar 20% luas permukaan tubuh bayi atau anak. Penanganan luka bakar. Yang pertama, hentikan proses luka bakar. Alirkan air dingin pada bagian yang terkena. Bila proses luka bakar dikarenakan bahan kimia, maka alirkan air dingin terus-menerus selama 20 menit. Yang kedua, lepaskan pakaian ataupun perhiasan penderita. Gunting pakaian apabila pakaian penderita lengket pada luka bakar. Lakukan penilaian dini seperti respon, nafas, dan nadi. Yang keempat, berikan oksigen bila ada. Yang kelima, tentukan derajat dan tingkat keparahan luka bakar penderita. 6. Tutup luka bakar menggunakan penutup kasa steril. Jangan pecahkan gelembung serta jangan gunakan salep antiseptik maupun es pada luka bakar. Jika luka bakar mengenai mata, maka pastikan kedua mata ditutup. Jika luka bakar mengenai jari jemari, maka balut masing-masing jari jemari ini secara terpisah. Yang ketujuh, jaga suhu tubuh penderita dan rawat cedera lain bila ada. Yang kedelapan, rujuk ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Penanganan luka bakar khusus. Yang pertama, luka bakar kimia. Aliri daerah luka bakar dengan air yang banyak secara terus-menerus selama 20 menit. Dan jangan menyiram luka bakar dengan air apabila diketahui dalam bahan kimia tersebut bereaksi kuat apabila berkontak dengan air. Bila terkena mata, maka aliri terus luka bakar dengan air sebanyak lebih dari 20 menit dan selama perjalanan menuju fasilitas kesehatan terdekat apabila diperlukan. Posisikan tubuh agak jauh dari penderita yang terkontaminasi bahan kimia untuk keselamatan penolong. Apabila diketahui bahan kimia berupa serbuk padat, maka sapu daerah luka bakar dengan sikat halus. Kemudian aliri air pada daerah luka bakar selama 20 menit. Amankan bekas pakaian penderita yang terkontaminasi, tutup luka bakar dengan kasa steril, rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang kedua, luka bakar karena listrik. Matikan sumber listrik dan pindahkan penderita secara hati-hati dari sumber listrik yang mengalir. Lakukan penilaian dini, cari luka bakar di daerah yang teraliri listrik dan tutup dengan kasa steril. Persiapkan resusitasi jantung paru-paru apabila ada resiko henti nafas atau henti jantung pada penderita. Rujuk ke vaskes terdekat. Keracunan. Istilah racun sendiri ialah suatu zat yang apabila masuk ke dalam tubuh dalam jumlah tertentu dapat menimbulkan reaksi tubuh yang tidak diinginkan, bahkan kematian. Reaksi kimia yang terjadi dapat merusak jaringan tubuh atau mengganggu fungsi tubuh. Berbeda dengan penggunaan obat dikarenakan reaksi penggunaan obat umumnya sudah diketahui dan diinginkan. Namun ada kalanya juga reaksi obat menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti gatal, sesak nafas, lemas, mual, dan sebagainya. Contoh zat racun yaitu insektisida, cyanida, logam berat, bisa binatang, dan bahan kimia yang bersifat korosif.
kejadian keracunan. Karena yang pertama, karena sengaja untuk bunuh diri. Penderita sengaja menelan, menghirup, ataupun menyuntikkan suatu obat dalam jumlah melebihi dosis pengobatan, atau benda lain yang sebenarnya tidak ditujukan untuk dikonsumsi dengan cara-cara tersebut di atas. Sering menyebabkan kematian jika tidak segera mendapat pertolongan. Contohnya minum racun serangga, obat tidur berlebihan, dan sebagainya. Yang kedua ada keracunan tidak disengaja. Akibat terjadi akibat terpapar bahan beracun secara tidak sengaja. Contohnya, mengonsumsi bahan atau bahan makanan atau minuman yang tercemar oleh kuman ataupun zat kimia tertentu. Salah minum yang biasanya dialami oleh anak-anak atau orang lanjut usia yang sudah pikun. Makan singkong yang memiliki kadar sianida tinggi, serta menghirup udara yang tercemar gas beracun. Yang ketiga ada penyalahgunaan obat. Obat yang dikonsumsi selain untuk pengobatan terus-menerus dikonsumsi. Yang D, jalur masuk racun. Yang pertama ada mulut atau alat pencernaan. Umumnya terkait dengan bahan-bahan yang terdapat di rumah tangga. Yang pertama, obat-obatan misalnya obat tidur atau penenang yang dikonsumsi dalam jumlah banyak atau diminum dengan bahan lain sehingga menimbulkan keracunan. Yang kedua, makanan yang mengandung racun, misalnya singkong beracun, makanan kadaluarsa, serta makanan yang tidak dipersiapkan dengan baik atau tercemar. Selanjutnya, obat nyamuk, minyak tanah, dan sebagainya. Yang keempat, makanan atau minuman yang mengandung alkohol. Yang kedua, jalur masuknya melalui pernafasan, umumnya berupa gas, uap, dan bahan semprotan. Yang pertama, menghirup gas udara beracun, misalnya gas mobil dalam keadaan mobil tertutup, uap minyak tanah, dan sebagainya. Kebocoran gas industri, misal amonia, klorin, dan sebagainya. Yang keempat, melalui kulit atau kontak, absorpsi. Racun yang terserap pada kalanya dapat merusak kulit. Racun yang masuk dari kulit secara perlahan terserap aliran darah. Umumnya zat kimia pertanian seperti insektisida, pestisida, maupun zat kimia yang bersifat korosif. Terus ada tanaman dan tersentuh binatang yang mengandung racun pada kulitnya ataupun bagian tubuh yang lain. Selanjutnya ada suntikan atau gigitan. Zat racun menembus kulit langsung ke dalam tubuh melalui sistem peredaran darah. Obat suntik misalnya penyalahgunaan obat dan narkotika, gigitan serangatan binatang yang mengandung bisa racun misalnya kalajengking, ubur-ubur, ular, dan sebagainya. Gejala umum keracunan. Yang pertama ada penurunan respon, gangguan status. Yang kedua gangguan pernafasan, nyeri kepala, pusing ataupun gangguan penglihatan, mual ataupun muntah, lemas, lumpuh atau kesemutan, pucat ataupun kulit kebiruan, kejang, shock, dan gangguan irama detak jantung ataupun pernafasan. Gejala khusus keracunan. Yang pertama, jika melalui mulut atau nyeri perut, diare, nafas ataupun mulut yang berbau, suara parau, nyeri di saluran cerna, luka bakar atau sisa racun di daerah mulut, produksi air liur yang berlebih atau mulut menjadi berbusa. Jika melalui pernafasan, maka gangguan pernafasan ataupun sesak saluran pernafasan, kulit kebiruan, nafas berbau, batuk ataupun suara parau. Yang ketiga, melalui kontak atau kulit, di daerah kontak berwarna kemerahan, nyeri, melepuh, dan meluas. Shock anafilaktik atau gejala alergi yang mengancam nyawa yang dapat menyebabkan penderita tidak sadarkan diri. Melebarnya pembuluh darah, naiknya denyut nadi, menurunnya tekanan darah, menyempitnya saluran nafas, ruam pada kulit, mual, anggota gerak yang hangat. Jika melalui suntikan atau gigitan, luka di daerah suntikan ataupun gigitan berupa luka tusuk atau bekas gigitan, nyeri pada daerah sekitar suntikan ataupun gigitan, dan kemerahan. Pada kasus gigitan ular, maka yang terjadi adalah demam, mual, muntah, pingsan, lemah, nadi cepat dan lemah, kejang, gangguan pernafasan. Secara umum, penanganan keracunan dapat dilakukan dengan cara 1. Amankan tempat kejadian, pengamanan penolong dan penderita apabila diketahui zat racun berupa gas, keluarkan penderita dari daerah yang berbahaya, lakukan penilaian dini,
dan lakukan resusitasi jantung paru-paru bila perlu. Periksa jalan nafas apabila respon penderita menurun ataupun jika penderita muntah. Berikan oksigen bila ada. Amankan pembungkus, sisa muntahan dan sejenisnya untuk identifikasi jenis racun. Periksa tanda vital secara berkala, yaitu nafas dan denyut nadi, dan rujuk ke vaskes terdekat. Untuk peracunan usus dapat ditangani dengan cara menurunkan kadar kekuatan racun dengan pengenceran dan dengan memberi minum susu ataupun air sebanyak-banyaknya, maupun memberi anti racun umumnya, yaitu norit ataupun putih telur. Jangan berikan susu pada keracunan yang diketahui karena zat mengandung fosfat. Lakukan rangsangan dan muntah untuk mengeluarkan racun dari dalam lambung, di mana cara ini hanya efektif pada 2 jam pertama saat kejadian. Namun jangan lakukan rangsangan muntah pada keracunan yang menelan asam atau basa kuat, menelan minyak, penderita kejang, ataupun ada riwayat kejang dan penderita tidak sadar atau mengalami gangguan kesadaran. Jika pada kontak atau kulit, buka baju penderita yang terkena, siram bagian yang terkena racun dengan air sekurang-kurangnya selama 20 menit. Bila racun berupa serbuk, maka sikat dahulu sebelum menyiram dengan air dan jangan lakukan penyiraman jika diketahui racun bereaksi kuat dengan air. Posisikan penolong agak jauh dari bagian tubuh penderita yang terkena racun untuk menghindari kontaminasi. Yang selanjutnya, jika melalui gigitan ular, amankan diri penolong dari tempat kejadian. Tenangkan penderita, lakukan penilaian dini, rawat luka, serta pasang bidai bila diperlukan. Pasang pembalut elastis pada daerah gigitan jika tidak berbahaya, bawa ular yang menggigit untuk diidentifikasi di jenis racun, serta rujuk ke vaskes terdekat. Selanjutnya ada APAR. APAR adalah alat pemadam api berbentuk tabung berisi bahan kimia yang ringan dijinjing atau mudah dibawa dan mudah dioperasikan oleh satu orang, berukuran 0,5 sampai 16 kg. Klasifikasi kebakaran. Klasifikasi kebakaran kelas A, yaitu kebakaran yang terjadi pada benda padat kecuali logam seperti kayu, kertas, karet, kain, dan lain-lain. Untuk kelas B, kebakaran yang terjadi pada benda cair dan gas, seperti bensin, solar, minyak, tanah, LPG, LNG, dan lain-lain. Kelas C, kebakaran yang terjadi pada peralatan listrik yang masih bertegangan. Untuk kelas D, kebakaran yang terjadi pada logam, magnesium, zirconium, titanium, dan lain-lain. Isi tabung APAR dapat berupa air, busa, dry powder, CO2, dan halon. APAR isi air adalah tabung APAR yang diisi air tawar sebanyak kapasitas tabung, kemudian diberi pendorong nitrogen atau kartrid atau dengan dipompa secara manual. Kemampuan pemadaman untuk api kelas A sifatnya mendinginkan atau mempunyai daya serap panas yang besar. Air beratnya relatif stabil, mudah disimpan dan mudah didapat. APAR isi powder adalah tabung APAR yang diisi powder kemudian ditekan dengan nitrogen atau kartrid. Powder kimia reguler adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran kelas B dan kelas C. Powder kimia multipurpose adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran kelas A, B, dan C. Powder kimia spesial dry powder adalah tepung kimia yang efektif untuk memadamkan kebakaran khusus kelas D. Bahan baku powder reguler dapat berupa sodium bikarbonat, potasium bikarbonat, potasium karbonat, potasium klorida. Untuk bahan baku powder multipurpose yaitu kalium sulfat, monoamonium fosfat. Sedangkan untuk bahan baku powder khusus yaitu campuran kalium klorida, campuran barium klorida, campuran magnesium klorida, campuran natrium klorida, dan campuran kalsium klorida. APAR isi busa atau foam adalah tabung APAR yang berisi larutan kimia yang diberi tekanan nitrogen atau sistem pencampuran kimia yang membentuk gelembung-gelembung busa di dalamnya bermuatan CO2 sebagai pendorong. APAR media halon
mempunyai kelebihan, yaitu tidak meninggalkan residu berat jenis halon 5 kali berat udara, tidak mengantarkan listrik, serta dapat memadamkan kebakaran kelas B dan C. Pemasangan dan penempatan APAR. APAR ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat, dicapai, atau diambil, dan dilengkapi dengan tanda pemasangan, sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran benda yang dilindungi. Selanjutnya, harus menggantung pada dinding atau lemari kaca. Ketinggian 15-120 cm dari lantai, dan disimpan pada suhu antara 4 derajat sampai 49 derajat Celcius. Persyaratan teknis APAR. Tabung harus dalam keadaan baik atau tidak berkarat. Etiket harus dapat dibaca dan dimengerti dengan jelas. Segel harus dalam keadaan utuh. Selang harus tahan tekanan tinggi dan dalam keadaan baik. Tutup harus dalam keadaan baik dan terpasang dengan erat. Untuk storage freezer, tekanan tidak boleh kurang dari batas yang telah ditentukan, yaitu APAR atau alat pemadam api ringan. Harus siap dipakai pada waktunya. Jenis dan ukurannya sesuai, mudah dilihat dan mudah diambil. Kondisi baik. Setiap orang dapat mengoperasikan dengan benar, tidak membahayakan dirinya. Berikut adalah kegagalan APAR. Yang pertama, media tidak sesuai, ukuran tidak sesuai, macet atau tidak berfungsi, sehingga menyebabkan tidak bertekanan atau bocor, mengumpal atau tunda refill. Salah penempatan. Selanjutnya adalah petugas yang belum ditunjuk dan tidak terampil. Selanjutnya ada prinsip pemakaian APAR. Mengenai sifat benda yang terbakar, petugas mampu mengoperasikannya, harus mengenal keefektifan APAR, memperhatikan kondisi, temperatur, arah angin, uap-uap yang terjadi, disesuaikan dengan lingkungan, jangan sampai terjadi kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pemadam terhadap benda yang terbakar atau lingkungannya, serta keamanan petugas harus diperhatikan. Berikut adalah gambar contoh pemakaian APAR. Next. Terima kasih. Berikut presentasi dari kelompok kami mengenai tentang keselamatan kerja laboratorium bagian 2. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.